Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Nabung Muslim kesempatan ini dalam rangka untuk training satu penyelenggaraan visi-visi dan tujuan sektor pendidikan. Kegiatan kita pada pagi hari ini nanti dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah itu langsung pada kegiatan intinya kita akan melakukan penyelarasan visi-visi sekolah kita dengan pembelajaran mendalam. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri di jalan hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Indonesia merdeka, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Penduduk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, itu hati kami ya Allah. Jadikanlah hidup sekolah kami sekolah yang terbaik ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa peserta didik kami ya Allah. Jadikanlah hati mereka ya Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepada bangsa dan negara ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan mengundang ini mama cantik ya, macan mama cantik. Ada anak-anak mama juga ya. Saya kelas berapa nih? Ayo kelas 6. Kemudian salawat beriring salam buat Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka pendekatannya apa kita gunakan? Seperti ada misalnya ada kelima, kan ada tuh. Kemudian lagi profil pelajar Pancasila. Nah kalau sekarang namanya dimensi kelulusan. Nah pelajarnya pendekatan pembelajaran mendalam. Apa yang ngataannya yang misalnya menjadikan sekolah kita berbudaya Melayu. Nah misinya kita lihat udah ada nggak tentang mencapai itu? Oh iya, misalnya pembiasaan menggunakan apa sudah setiap kegiatan ada nuansa Melayunya. Nah itu. Oke, next kita masukkannya. Nah itu tadi udah menjelaskan juga visi. Next kan. Nah itu kan. Jadi apa yang akan kita capai seluruh warga sekolah? Warga sekolah itu apa? Siapa aja yang ada di lingkungan sekolah beserta plus wali murid kan masuk warga sekolah. Kenapa? Anaknya kan bersekolah sendiri. Berarti kalau kami lebih suka mengatakan warga sekolah itu seperti keluarga. Berarti keluarga SD negeri 4 ini. Tanpa apa makna itu dia bermakna mana kalimatnya itu ya ada kegunaannya
Jadi belajar di situ kita kegunaannya untuk apa? Itu kan bermakna. Ini semuanya nanti larinya kalau yang misalnya kesadaran itu menggunakan konsep-konsep ya, dia di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lagi kegembiraan. Nah, ini dia. Harus gembira. Jadi pembelajaran mendalam itu anak-anak juga belajarnya harus gembira, harus happy. Jadi kalau ada anak-anak mama yang pulang tiba-tiba nangis, tanyain, kenapa nangis nak? Oh, tadi di sekolah ini, wajib kita tanya. Karena prinsip dari pembelajaran mendalam itu ini, anak-anak itu belajar harus sadar, harus bermakna, harus menurut kegembiraan. Jadi dengan cara apa? Ketiga itu dengan olah pikir, olah hati, dan olah rasa dan olahraga. Jadi harus menyatu untuk mencapai itu. Ya, dengan mengembangkan jadi olah pikir, jadi kita anaknya harus berpikir gimana rasanya olah hati pakai chemistry hati hubungan. Kemudian lagi olah rasa, nah perasaannya gimana harus diolah terus. Kemudian terakhir baru olahraga fisik. Karena sekarang kurikulum sekarang itu masuk 7 kebiasaan Indonesia hebat olahraga yang keberapa saya? Bisa nak mami ya. Yang pertama apa? Kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, harus dilaksanakan sayang ya. Kenapa? Hidup kita tuh akan teratur tertib kalau melaksanakan 7 kebiasaan tadi. Olahraga itu nggak mesti lari-lari kecil olahraga. Kamu membersihkan rumah sudah olahraga. Nyapu udah olahraga. Ya, beribadah, berdoa udah masuk beribadah, mengaji semuanya masuk ibadah. Makan sebelum berdoa sebelum makan itu udah beribadah. Ya, jadi pasti udah kamu lakukan sebenarnya. Apalagi bermasyarakat, masyarakat kamu ini berteman udah bermasyarakat. Nah, gitu ya semuanya, itulah prinsip pembelajaran yang mendalam tadi. Berlanjut. Nah, mengapa perlu pembelajaran dalam? Nah, ini pembelajaran mendalam memberikan kesempatan pada guru untuk mengembangkan kreativitas dan melibatkan murid secara aktif sehingga menemukan kesadaran belajar, motivasi intrinsik dan kemudian murid dalam mengembangkan strategi belajar. Jadi motivasi itu tumbuh nanti dari dalam. Anak tadi itu kan dibilang kan dia berkesadaran, sadar. Jadi anak itu belajar tanpa disuruh. Dia udah mau belajar. Jadi di sekolah juga di kelas anak itu tanpa langsung ingat ya buka halaman ini nggak ada lagi. Anak itu udah sadar ya. Udah halaman berapa. Jadi motivasi itu dari dalam diri dia tanpa dipaksa. Nah ini. Sayang mami coba baca nak. Nah, 3 prinsip belajar mendalam. Tuh, pokoknya foto kamu yang ditaruh ayah Bujar gitu ya, salah satu ya. Ini nggak kenal tuh katanya kan. Iya, lupa ya Bujar nih foto kamu antara kamu. Nah ini, nih, dalam mewujud pendidikan bermutu untuk semua. Belajar mendalam hadir dengan prinsip. Nah, prinsip-prinsipnya berkesadaran, sadar ya, memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif dan merealisasi diri sendiri. Berarti kamu ini masih sadar kan anak mami ini kan ya? Nah, sadar ya. Kemudian lagi bermakna, menerapkan tahun dalam hidup nyata. Nah ini, di rumah kamu apa yang kamu pelajari di rumah juga harus sesuai. Nanti di sekolah diajari, misalnya contoh aja kan sebelum makan berdoa atau cuci tangan dulu. Di rumah harus laksana juga, harus sesuai di kehidupan kamu sehari-hari. Kemudian nanti mengembirakan. Nah, ini tadi suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi kalau bisa mama, gimana rasa anak kita itu belajar di sekolah itu dia nggak tertekan. Dia di sekolah itu dia menyenangkan. Kadang-kadang anak ini ada loh, kalau libur itu dia, aduh kok libur kok lama kali mau sekolah, kan ada seperti itu kan, dia bosan kadang libur. Berarti itu udah pasti dia belajar di sekolah menyenangkan situasinya, suasananya. Tapi kalau lama libur dia malas sekolah, itu berarti tanda tanya kenapa dia nggak mau belajar di sekolah.
Berarti suasananya tidak kondusif atau tidak menyenangkan. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa tetap ya, sama ya. Nah, kemudian kewargaan kemarin nggak ada. Oh ya, bahasanya ya berarti kebinekaan global bersosialisasi maksud. Penalaran kritis ada, kritis kemarin. Kemudian kreativitas ada, tetap kolaborasi ini sama dengan gotong royong nih Kak. Nah, kan sama bahasanya aja. Kemandirian ada, kesehatan nggak ada ya. Nah, itu yang baru. Komunikasi. Iya, di situ aja tempel tuh. Iya, apa gitu. Dibagi apa aja? Zar, dibagi 3 Zar. Bagi 3. Pas nih siswa. Nah, ini aja. Kan itu kertasnya kan beda-beda warna kan. Kasih 01-nya. Jadi kan ikut di bawah. Ada contohnya kertas masing-masing. Sesuaikan dengan apa kan? Tuh. Mana yang satu lagi Zar, warna apa satu lagi? Oh, enggak, warna apa yang sama Nana tuh? Contohkan satu pinknya. Contohkan 01. Iya, Intar yang bacakan langsung. Belajar yang menyenangkan, lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Guru atau kepala sekolah yang peduli akan murid atau anak didiknya dan aktif dalam kegiatan pramuka. Saya ingin sekolah yang lingkungannya yang bersih tanpa sampah, dan saya ingin punya sekolah yang aman dan nyaman. Serta saya ingin punya sekolah yang gurunya bisa mendengarkan keluh kesah kami sebagai siswa. Dengan gembira dan di sekolah orangnya serius dan saat belajar tidak dipaksa. Lalu di kelas orangnya nyaman dan damai. Siswa-siswanya lama dan seru. Saya ingin belajar. Keren. Dan mandiri. Jadi, individu yang memegang teguh agama dan karakter yang sehingga bisa menjawab masa depan. 1. Memiliki karakter yang baik, cerdas, mandiri. Setelah lulus, diharapkan mereka berani mengembangkan potensi yang dimiliki dan mempermudah dan yang melibatkan. Sebagai orang tua mengharapkan pribadi peserta didik yang mandiri, jujur, memiliki sikap toleransi, kreatif, dan bertanggung jawab. Kemudian, pribadi yang berkarakter baik, jujur, toleran, dan disiplin. Sopan santun, jujur, yang taat agama, dan perilaku yang lebih baik dalam berbicara. Selanjutnya, disiplin, sopan santun, berkarakter dan berprofil taat dalam aturan yang ada di sekolah agar bisa mencerminkan di lingkungan. Bermain, bertakwa, berperilaku jujur, menghargai orang tua dan guru. Apakah visi sudah menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Jelaskan. Ya biar semangat kita kan. Nah, kemudian yang kedua, apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Jelaskan. Kemudian lagi, apakah visi sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan pembelajaran mendalam? Nah, jelaskan. Kalau sudah, pembelajaran mendalam mereka sudah menjelaskan tuh apa aja yang menyangkut perjalanan mendalam. Yang jelas, tadi yang pertama apa? Pembelajaran mendalam itu prinsipnya bermakna. Yang kedua, berkesadaran. Sadar yang pertama enggak ya? Salah balik pula kami. Sadar bermakna baru menggembirakan. Nah, itu maksudnya prinsipnya. Ada enggak di visi kita tadi itu? Misi dan visi kita.
Yang kedua, sudah, yaitu terbentuknya siswa yang pertama kuliah, sehingga terbentuk siswa yang berprofil berdimensi profil. Kedua, sudah semua misi umumnya melibatkan siswa. Yang ketiga, sudah mencerminkan pembelajaran yang mendalam. Contoh peserta didik yang mandiri, gotong royong, yang kedua, apakah visi sudah berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, apakah visi sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan pembelajaran mendalam. Yang pertama, visi sudah menggambarkan harapan. Yang kedua, visi sudah berpusat pada karakter siswa. Yang ketiga, visi belum selaras dengan prinsip dan mengajar pada untuk pertanyaan pertama, apakah visi sudah menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Jawabannya sudah, karena sudah terwujudnya pelajar berprofil Pancasila yang berwawasan Melayu dengan lingkungan yang sehat. Yang kedua, sudah, karena sudah diterapkan kepada peserta didik di lingkungan yang bersekolah. Dan pertanyaan ketiga, pertanyaan pertama, sudah, karena lingkungan sekolah kami sudah mulai bersih dan di sekolah kami selalu mengadakan lomba yang sangat menyenangkan agar murid, guru, dan orang tua bisa ikut berpartisipasi. Pertanyaan nomor 2, sudah, karena di sekolah kami di setiap hari Sabtu kami selalu melaksanakan gotong royong bersama, membersihkan sekolah, serta melaksanakan kegiatan keagamaan setiap hari Jumat. Pertanyaan nomor 3, sudah, karena kami telah melaksanakan visi-misi dengan baik. Pertanyaan nomor 1, sudah, karena lingkungan sekolah kami mulai bersih dan juga menyenangkan di saat mengadakan lomba yang sangat menyenang agar murid, guru, dan orang tua bisa ikut berpartisipasi. Nah, ini yang visi yang terbaru. Visi-misi yang terbaru. Nah, tadi kan katanya masih ada yang belum, karena belum masuk pembelajaran mendalamnya. Murid yang komunikatif, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan bisa berkolaborasi melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar pengetahuan dan teknologi. Masih ada nggak sayang? Nah, karena kamu berproses terus IT itu kan nggak bisa kita tinggalkan, makanya tetap ada di misi kita. Kemudian lagi yang keempat, mengembangkan kegiatan sekolah yang berbudaya Melayu. Kenapa masih ada sayang? Kalimatnya ini berbeda kan? Kenapa masih ada? Kenapa tetap dipertahankan? Karena sekolah kita terletak di Kabupaten Siak yang berbudaya Melayu. Ini nggak bisa dihilangkan karena visi pendidikan kita tetap ada, itu visi pendidikan Kabupaten Siak. Kita nggak boleh lepas dari ini. Kemudian lagi 5, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Nah, ini yang diminta tadi kan sama siswa kita, murid kita, kondisi yang aman, nyaman. Makanya masih tetap terus ditingkatkan, terus kita capai, masih tetap. Kemudian yang terakhir, membiasakan hidup bersih dan sehat. Kami terima kasih telah memberikan ruang kepada kami wali murid untuk berinteraksi dengan Mami dan guru. Tadi setelah dipaparkan oleh Mami dan juga ayah, kami mendapatkan kesimpulan bahwa apa-apa visi yang telah disampaikan tadi kami merasa sudah, tapi mungkin belum sepenuhnya terlaksana gitu. Saya pribadi sebagai orang tua, kebetulan anak saya 2 di sini Mami. Alhamdulillah anak saya dua-duanya bersekolah dengan senang hati, walaupun anak saya yang kecil yang masih kelas 1 masih belum terbiasa gitu, masih masih terbawa gerakan. Gitu. Sekali lagi terima kasih Mami, semoga visi dan misi SD 04 Jaya ini bisa terlaksana dengan baik, dan kami selaku orang tua dan komite akan mendukung penuh demi kebaikan sekolah SD kita yang sama-sama kita cintai ini.
Mungkin hanya itu saja Mami dan Aryan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa apa yang disampaikan tadi. Kalau ada lagi kita tutup acara kita sampai di sini saja. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga tentunya apa yang telah kita rencanakan tadi, visi sekolah kita ini dapat kita wujudkan secara bersama-sama baik oleh guru dan tenaga pendidikan, kepala sekolah, orang tua dan murid, dan tentunya tujuan akhirnya adalah murid. Karena apa yang kita rencanakan itu adalah tujuan akhirnya adalah murid atau anak kita peserta didik. Itu yang kita harapkan, yang kita tuliskan tadi itu yang memiliki intelektual, ahlak mulia, jujur, kreatif, bernalar kritis. Itu tujuan akhirnya adalah murid yang lulus di sekolah ini harapannya memiliki kemampuan akademik dan juga tentunya religius. Mungkin demikian kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya.